Bab 1511, Lemah. Saat Daoiswater melambaikan tangannya, gunung di gambar itu sepertinya kehilangan semua kekuatan yang menahannya. Itu mulai jatuh dan hampir menghancurkan semua anggota sekte asal sampai mati. Para pembudidaya berbaju hitam yang melayang di sekitar gunung tetap kedinginan dan mengungkapkan senyuman kejam seolah-olah mereka menantikan kematian tragis anggota sekte asal. Namun, pada saat ini, cahaya darah mewarnai seluruh gambar menjadi merah. Merah cerah seperti darah. Pedang darah muncul entah dari mana dalam lampu merah ini dan melesat ke arah gunung raksasa yang akan menghancurkan semua anggota sekte asal sampai mati. Semua ini terjadi dalam sekejap, sangat cepat di luar dugaan. Pedang darah itu bertabrakan dengan gunung. Ini bukanlah gunung biasa, itu dikelilingi oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya. Pembatasan tersebut muncul dalam upaya untuk melawan pedang darah. Namun, bahkan para penggarap langkah ketiga pun tidak bisa menolaknya. Bahkan tubuh Tuosen pun tidak bisa menghentikannya. Jadi bagaimana gunung ini bisa menghentikannya? Gunung itu adalah harta karun sekte dewa dan air Daois. Tapi terus kenapa? Ia tidak bisa menahan pedang darah. Pedang darah segera menembus gunung. Saat menembusnya, retakan berwarna darah menyebar ke seluruh gunung, dan meledak dengan keras. Saat pecah, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, namun masih ada bongkahan besar yang berjatuhan. Para penggarap berbaju hitam segera bergegas menuju pedang darah. Mereka ingin menyegel pedang darah dan menghentikan kehancurannya. Pedang darah itu bersinar sekali lagi. Kecepatannya tidak terbayangkan. Cahaya darah berkedip-kedip dan bebatuan yang jatuh runtuh sekali lagi. Ada juga gelombang jeritan yang menyedihkan ketika para penggarap berbaju hitam menemukan lubang berdarah di dada mereka. Ada beberapa orang yang muncul garis darah di antara alisnya. Pedang darah telah membelah tubuh dan kepala mereka. Gemuruh menggelegar bergema dan mata para penggarap berbaju hitam redup. Mereka jatuh ke tanah dan mati. Jiwa asal mereka tidak dapat lepas dari tubuh mereka dan pingsan. Ketika mereka mati, tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi seperti mumi. Semua vitalitas mereka diserap oleh pedang darah. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihat dengan jelas semua yang telah terjadi. Jika seseorang memperlambat waktu, mereka perlahan akan melihat bahwa setelah pedang darah menghancurkan semua batu, pedang itu menembus para penggarap berbaju hitam. Saat pedang darah menembus mereka, tubuh mereka mulai layu dan vitalitas mereka terhisap. Ketika pedang darah menembus tubuh mereka, jiwa asal mereka mati. Semua vitalitas mereka terserap pada saat itu juga. Saat tubuh mereka menyentuh tanah, mereka sudah menjadi mayat seperti mumi. Segala sesuatu yang terjadi dalam ilusi antara Wang Lin dan air Daois terjadi dalam 3 napas waktu setelah Wang Lin berbicara. Apakah Anda memenuhi syarat? Kata-kata Wang Lin masih bergema di seluruh planet. Pedang darah itu menyala lagi, dan setelah membunuh semua orang, pedang itu keluar dari gambar. Saat itu keluar, aura darah berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Pedang darah menyebabkan gambar itu runtuh dan aura darah menyebar. Dengan pedang darah di sampingnya, Wang Lin melangkah maju menuju air Daois yang terkejut dengan tatapan dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghantam air Daois. Dunia bergetar. Meskipun Wang Lin bukan kultivator langkah ketiga, tubuhnya sama kuatnya. Saat dia mengangkat tangannya, telapak tangan raksasa muncul di dunia.
Telapak tangan ini menutupi langit dan tiba-tiba turun dari atas. Itu menembus gunung dan melesat ke arah air Daois. Melihat dari jauh, pemandangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun. 5 gunung di sekitar air Daois tampak seperti telapak tangan, dan mereka segera bertabrakan dengan telapak tangan ilusi yang diciptakan Wang Lin. Daois Water memiliki ekspresi yang mengerikan. Saat Wang Lin mendekat, Daois Water melambaikan lengan bajunya. Beberapa paku 7 warna muncul dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Bajingan kecil, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan menuruti keinginanmu. Pada saat ini, air Daois masih sombong. Dia melambaikan tangannya dan beberapa paku 7 warna ditembakkan dan bertabrakan dengan telapak tangan Wang Lin. Gemuruh menggelegar mengguncang seluruh planet, dan telapak tangan ilusi Wang Lin runtuh. Kekuatan dari paku 7 warna memaksa Wang Lin mundur 3 langkah. Namun, demikian pula, paku 7 warna ini bergetar dan tersapu ke kejauhan. Saat bumi bergetar, sejumlah besar kerikil berjatuhan dari 5 puncak. Daois Water mengeluarkan seteguk darah dan meraung ketakutan di matanya. Zoude. Setelah Daois Water meraung, tawa bergema di seluruh dunia. Langit yang semula cerah tiba-tiba ditelan kegelapan. Dalam sekejap, itu berubah dari siang ke malam. Di bawah kegelapan, sosok ilusi memadat dan berjalan menuju Wang Lin. Ambil uangnya dan hilangkan bencananya. Daois Water, jangan lupakan hal yang kamu janjikan, aku hanya akan membantu sekali. Sosok ilusi itu dengan cepat memadat dan berubah menjadi lelaki tua berkulit hitam. Wajah lelaki tua itu dipenuhi benjolan dan sangat mengerikan. Namun, dia jauh dari bisa dibandingkan dengan kehancuran besar. Pada saat ini, dia mengambil langkah maju dan langsung berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Teman kecil, saya harap Anda dapat bekerja sama untuk memungkinkan saya mendapatkan roh Dao peringkat 6. Meskipun lelaki tua ini terlihat tenang, dia sangat waspada. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan telapak tangan Wang Lin. Sebenarnya, dia memiliki keinginan yang mendalam terhadap roh Dao peringkat 6 dan telah lama datang dengan avatarnya, tetapi telapak tangan Wang Lin mengejutkannya. Meski kata-katanya tenang, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Dia langsung mendekat, lalu rawa tak terbatas muncul di kegelapan di belakangnya. Seolah dia ingin melahap Wang Lin di dalam rawa. Mata Daois Water dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyerang Wang Lin dari arah lain, dan keduanya mencubit Wang Lin. 2 kultivator langkah ketiga bergabung untuk membunuh 1 orang. Hal semacam ini sangat jarang terjadi di alam luar, apalagi di alam batin. Pada saat ini, riak muncul di balik kegelapan dan mulai mendekati Wang Lin dengan cepat. 32 manik sempoa tiba-tiba muncul di dalam riak. Mereka membentuk garis lurus dan langsung mendekat. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berbaju hitam atau manik-manik sempoa saat dia melangkah menuju air Daois. Saat dia bergerak, bintang dewa kuno Wang Lin bersinar dan yang terhormat Ling Dong muncul dengan kilatan ungu. Dia tidak ragu-ragu untuk menyerang lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia melambaikan tangan kanannya dan dunia bergemuruh. Lalu laut ungu yang mengerikan muncul. Jiwa Joss Flame yang tak ada habisnya melolong dan patung Dewa Iblis muncul. Lengannya terbuka, serigala yang mengguncang surga muncul bersamaan dengan Ling Dong. Serigala darah hantu menyerbu dari belakang Zhou Jin menuju manik-manik sempoa.
Serigala menyembah bulan. Raungan dingin bergema, dan langit yang gelap seakan terkoyak oleh bulan darah yang bersinar di bumi. Gemuruh menggelegar bergema. Mantra pria berbaju hitam dan yang terhormat Ling Dong bertabrakan. Orang tua itu datang sebagai avatarnya, jadi dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan yang terhormat Ling Dong dalam hal Joss Flames. Rawa lelaki tua itu runtuh dan dia mengeluarkan seteguk energi esensi. Dia kemudian dengan cepat mundur dengan mata penuh keterkejutan. "Siapa kamu?" "Aku adalah budak tuanku, Ling Dong." Ling Dong yang terhormat mencibir dan mengejar. Dunia bergetar dan keduanya mulai bertarung lak. Di sisi lain, mantra Zhou Jin, bulan merah, hancur. Raungan serigala bergema di lautan awan saat bulan merah menghantam manik-manik sempoa. Saat mereka bertabrakan, manik-manik sempoa runtuh, menampakkan seorang pria parubaya yang terkejut dan tidak percaya. Pria parubaya itu datang dengan tubuh aslinya. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia dengan cepat mundur. Zhou Jin juga mundur beberapa langkah, tapi dia tetap tenang. Dia bergegas maju dan tangan kanannya membentuk segel. Serigala darah mengaum dan menerkam pria parubaya itu. Ketika semua ini terjadi, Wang Lin dengan cepat mendekati air Daois. Daois Water menjadi hiruk-pikuk saat suaranya yang tajam bergema. Murid Yin dan Yang. Di belakangnya, murid Yin dan Yang yang tak ada habisnya terbang keluar. Mereka mengembun menjadi tombak dan menikam ke arah Wang Lin. Tombak ini berisi budidaya penuh Daois Water dan semua Joss Flames miliknya. Saat tombak itu muncul, dunia bergetar. Retakan dalam jumlah besar muncul di planet ini, seolah-olah akan hancur. Bab 1512. Lonceng emas. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Matanya sangat tenang. Air Daois masih sama seperti sebelumnya, masih dalam tahap awal Nirwana Void. Namun mantranya bahkan lebih lemah dari sebelumnya, nampaknya dia belum pulih dari luka-lukanya. Membunuhmu sekarang bukanlah usaha. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saat tombak mendekat, Wang Lin mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan. Pukulan ini atas nama penguasa alam tertutup atas pengkhianatanmu. Pukulan yang sangat sederhana namun rasa percaya diri yang kuat muncul. Kepercayaan diri ini mengikuti pukulannya dan membuat Wang Lin tampak seperti dewa yang mengendalikan hidup dan mati. Pukulan itu terbang keluar dan bertabrakan dengan tombak Joss Flame milik Daois Water. Dunia berubah warna dan ujung tombaknya mulai retak. Potongan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan tubuh tombaknya bergemuruh. Itu tertembus. Seluruh tombaknya hancur, dan gelombang raungan menyedihkan bergema. Mayoritas jiwa Joss Flame mati mengenaskan akibat kekuatan pukulan ini. Darah mengalir keluar dari mulut Daois Water dan dia terpaksa mundur karena terkejut. Setiap langkah mundurnya menyebabkan dunia bergemuruh. Daois Water langsung dipaksa mundur 9 langkah, dan dia batuk 9 suap darah. Sebuah kekuatan menyerbu ke dalam tubuhnya dan suara letusan bergema saat kehancuran gila-gilaan mulai terjadi di dalam tubuhnya. Penampilannya yang kekanak-kanakan langsung menua. Mustahil, mustahil. Keberuntungan macam apa yang kamu peroleh, untuk mendapatkan kekuatan mengerikan seperti itu? Setelah 9 langkah, air Daois tidak dapat lagi menahan kekuatan mengerikan dari tubuh Dewa Kuno Bintang 7 milik Wang Lin. Dia terlempar ke belakang dan menabrak gunung di tengah. Gunung itu bergetar dan retakan seperti jaring laba-laba mengelilinginya. Kemudian gunung itu runtuh.
Debu beterbangan ke udara dan kemudian cincin debu menyebar. Wang Lin melayang di udara dan memandang rendah air Daois seolah-olah sedang melihat seekor semut. Dia perlahan berjalan ke bawah. Di sisi lain, lelaki tua berkulit hitam yang bertarung melawan yang terhormat Ling Dong terpaksa mundur. Saat ini, wajahnya pucat dan diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya. Dia merasa takut terhadap Wang Lin, yang bahkan tidak memandangnya. Siapakah orang yang memiliki penggarap langkah ketiga sebagai budak? Bagaimana saya bisa menyinggung perasaan orang seperti itu? Ini semua kesalahan Daois Water. Ada juga pria parubaya yang bertarung melawan Zhou Jin, dia ketakutan. Zhou Jin sama kuatnya dengan dia tetapi memiliki Joss Flames yang jauh lebih banyak. Akibatnya, dia tidak ada tandingannya dan terpaksa mundur. Dia bahkan harus mengambil harta untuk melawan. Itu tidak layak untuk menyinggung seseorang yang dapat menjadikan penggarap langkah ketiga sebagai budak untuk mantra berhenti. Saya, Master Winage, harus membayar kerugian dalam kesepakatan ini. Ada kilatan niat membunuh dalam tatapan tenang Wang Lin. Dia melangkah menuju air Daois dan hendak melancarkan pukulan keduanya. Tepat pada saat ini, air Daois menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyerah menggunakan Master Sekte-Sekte Penghancur Surga untuk menghancurkan hati Dao Wang Lin. Sekte hantu juga tampaknya tidak peduli dengan tawarannya terhadap murid Yin dan Yang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Daois Water mendongak dan meraung. Tai Aluo. Saat Daois Water meraung, desahan bergema di seluruh dunia ini. Seseorang perlahan keluar dari dunia yang sudah mulai terdistorsi dari pembantaian. Tubuh orang ini buram dan kakinya telanjang saat dia berjalan mendekat. Tidak ada fluktuasi energi asal yang berasal dari tubuhnya dan penampilannya sangat aneh, seolah-olah dia selalu ada. Pria bertelanjang kaki itu tidak melihat ke air Daois tetapi menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Pembudidaya metamorfosi. Tai Aluo menyapa penguasa alam tertutup generasi ini. Tubuh Wang Lin berhenti sejenak dan menoleh. Apa yang dilihatnya membuat pupil matanya mengecil. Penampilan pria bertelanjang kaki itu terlalu aneh. Wang Lin sudah memperhatikan Zhou De dan Master Cloud Edge, tapi dia tidak memperhatikan orang ini. Pembudidaya metamorfosis, Wang Lin tidak berbicara saat dia dengan tenang menatap pria bertelanjang kaki itu. Aku tidak punya niat menjadikanmu musuh. Jika kamu melepaskan segelku, aku bisa membuat semua binatang di dalam pertarungan memperebutkan alam batin. Aku bahkan bisa membunuh orang ini untukmu. Suara pria bertelanjang kaki itu lembut saat dia berbicara. Ekspresi Daois Water berubah. Kami akan membicarakan masalahmu nanti. Wang Lin berbalik dan tidak memperhatikan orang ini lagi. Sebaliknya, dia mendekati air Daois dan melemparkan pukulan lagi. Pukulan ini, atas nama penguasa alam tertutup, akan menghancurkan tubuh budak ini. Aura Wang Lin seperti banjir saat dia melambaikan tangannya. Dunia bergemuruh dan angin kencang menyapu dunia. Kepala hantu di belakang Wang Lin menjadi kepalan tangan dan turun dari langit. Melihat dari jauh, seluruh dunia tertutupi oleh bayangan tinju ini. Mata Daois Water dipenuhi dengan kegilaan. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dan aura kuat yang membuat hatinya bergetar. Kekuatan esensi, naga langit Yin dan Yang. Air Daois meraung. Wajahnya pucat dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Pada saat ini, seutas energi esensi hitam dan seutas energi esensi putih muncul.
Mereka bergegas keluar dan membentuk naga raksasa yang melingkar. Kedua naga ini meraung dan menembak ke arah tinju Wang Lin. Pada saat ini, mata Daoiswater memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan benang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Benang ini berwarna hitam putih dan membentuk jaring. Jaring ini dipenuhi aura destruktif, dan terbang menuju pukulan Wang Lin. Tak lama setelah itu, Daoiswater membuka ruang penyimpanannya dan sejumlah besar harta karun terbang keluar. Cahaya warna-warni memenuhi langit dan melesat ke arah tinju. Semua benda ini terbang ke langit dan bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Gemuruh menggelegar menyebar ke seluruh lautan awan. Kedua naga raksasa itu mengeluarkan jeritan sedih dan tiba-tiba pingsan saat bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Bersamaan dengan mereka datanglah jaring raksasa. Itu bergetar dan terkoyak lapis demi lapis. Kemudian badai yang dibentuk oleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan tinju dan runtuh. Bahkan tidak semua harta karun di dalamnya dapat menahan pukulan Dewa Kuno Bintang 7, sehingga badai pun runtuh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah menghancurkan segalanya, tinju Wang Lin menabrak air Daois. Dada Daoiswater meledak dan kabut darah menyembur kemana-mana. Tubuhnya terdorong ke tanah karena pukulan itu. Seluruh planet bergetar. Kaki Daoiswater mendorong tanah dan tangannya mengangkat yang pertama. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Matanya dipenuhi kegilaan. Saat dia meraung, cahaya keemasan keluar dari mulutnya dan bel muncul dari cahaya keemasan ini. Daoiswater meludahkan bel ini ke arah tinju Wang Lin. Energi spiritual surgawi yang sangat murni menyebar ke seluruh dunia. Lonceng emas mengeluarkan suara yang tajam, dan saat itu mengenai tinju Wang Lin, riak emas meletus. Gelombang emas ini berisi mantra Dao dari alam surgawi kuno. Ketika muncul, ia menyebar dalam kecepatan yang tak terbayangkan dengan Sekte Dewa sebagai pusatnya. Cloud Sea, Alliance, Summon River, dan Alheaven tersapu oleh riak ini. Seolah-olah segala sesuatu yang tersembunyi di sistem bintang ini terungkap. Formasi penyegel alam raksasa yang menyegel alam batin muncul untuk pertama kalinya. Di Cloud Sea Star System, sekelompok pembudidaya melakukan perjalanan melalui kabut. Ketik, ariak emas menyebar, ia menghapus kabut, memperlihatkan formasi raksasa di bawah sistem bintang. Dalam sistem bintang sungai yang dipanggil, ada banyak pembudidaya yang bergerak melalui sistem bintang, bersiap untuk perang. Pada saat ini, riak emas menyebar, dan seolah-olah selubung misterius telah tersingkap. Formasi penyegel alam muncul sebelum sistem bintang. Di sistem bintang seluruh langit, sekelompok kultivator sedang memindahkan planet budidaya. Namun, pada saat ini, mereka semua tercengang saat menatap formasi penyegel alam di bawah mereka. Sistem bintang aliansi juga sama. Semua kekuatan kecil di aliansi ketakutan dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka semua melihat ke jaring emas yang muncul setelah riak emas berlalu. Ini sama dimanapun di alam batin. Pada saat ini, hampir semua kultivator di alam batin melihat formasi penyegel alam yang menutupi alam batin. Formasi penyegel alam tak berujung yang menutupi seluruh alam batin terlalu mengejutkan. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat ini. Mereka semua sepertinya kehabisan napas saat menatap formasi dengan kaget. Formasi penyegelan alam,
Ini adalah formasi penyegel alam. Itu telah menyegel alam batin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Formasi penyegel alam yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini. Jadi sistem bintang yang kita tinggali disegel seperti yang dikatakan oleh lautan awan. Jadi itu semua benar. Orang-orang dari sistem bintang kuno berada di luar formasi penyegel alam. Di wilayah peringkat 1 lautan awan, ekspresi Guru Hong San sangat berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan, menerobos kekosongan, dan menyerang sekte dewa. Sial, ini adalah aura alam surgawi kuno. Air Daois itu sebenarnya memiliki sesuatu seperti itu. Di Alliance Star System, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari tempat Korsek berada. Item dari alam surgawi kuno. Objek ini sangat lemah sebelum menyatu dengan formasi penyegel alam. Itu tidak boleh dihancurkan. Hantu seorang lelaki tua dengan cepat muncul dan menyerang sekte dewa. Bab 1513, Badai Emas. Namun, semua ini sudah terlambat. Daois Water telah memanggil makhluk surgawi kuno dan diberi lonceng emas melalui mantra rahasia yang dia tahu melibatkan penggunaan cangkang kura-kura yang dia peroleh dari penguasa alam tertutup. Aura alam surgawi kuno adalah sesuatu yang hanya bisa dia rasakan ketika dia memanggil makhluk surgawi kuno. Hasilnya, semua orang terkejut ketika dia mengeluarkan bel untuk menahan pukulan Wang Lin. Bahkan Guru Hong Sen dan teman-temannya ingin bergegas, tetapi mereka sudah terlambat untuk menghentikannya. Mata Wang Lin menyipit. Munculnya energi spiritual surgawi yang sangat kaya dan formasi penyegel alam menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi serius. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dengan kebijaksanaannya, dia langsung bisa menebak beberapa hal. Pada saat kritis ini, Wang Lin menarik tangannya tanpa ragu-ragu sehingga tangannya nyaris tidak mengenai bel emas. Meledak untukku. Meledak, meledak. Daois Water memperlihatkan ekspresi gila dan mengeluarkan darah ke lonceng emas. Hanya dia yang bisa mengendalikannya, dan saat ini dia meraung dengan segala kebenciannya terhadap Wang Lin. Saat dia meraung, lonceng emas yang tidak rusak bergetar dan bersinar terang. Aura destruktif menyebar bersamaan dengan suara yang semakin kuat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lonceng emas, dan saat aura destruktif menyebar, ia meledak. Lonceng yang berasal dari alam surgawi kuno dan dapat menahan alam luar selama 100 tahun tiba-tiba runtuh. Air Daois marah. Tawanya yang gila dan menyimpang bergema. Badai emas terbentuk dari runtuhnya lonceng emas dan terbang ke arah Wang Lin. Meski belnya rapuh, kekuatan di dalamnya tidak terbayangkan. Setelah terintegrasi dengan formasi penyegel alam, itu akan cukup untuk memperkuat formasi yang seperti pedang bermata dua di kedua sisi, memungkinkannya bertahan 100 tahun lagi. Namun, saat ini Daois Water menggunakan semua kekuatan ini untuk menyerang Wang Lin. Jika kekuatan ini meledak, lupakan Wang Lin, bahkan kultivator berkulit hitam, Zode, pria parubaya, Cloud Edge, Lingdong yang terhormat, Zhou Jin, semua sekte dewa, dan seluruh sistem Cloud Sistar akan hancur. Tidak ada yang akan selamat. Hanya pemilik lonceng emas, air Daois, yang bisa tetap tidak terluka. Ini adalah kegilaan Daois Water, mengubur seluruh Cloud Sea untuk membunuh Wang Lin. Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang bisa membunuhku? Tawa Daois Water sungguh gila. Dia memenuhi syarat untuk tertawa. Sebagai kultivator langkah ketiga,
tidak ada seorang pun yang lemah. Meskipun dia tidak memperkirakan setiap langkahnya, dia punya rencana kasar. Dia akan meledakkan lonceng emas untuk menghancurkan seluruh Cloud Sea. Dia yakin badai emas ini akan menimbulkan dampak besar pada formasi penyegel alam. Kemungkinan besar akan muncul lubang di formasi penyegel alam. Lalu dia bisa melarikan diri ke sistem bintang kuno. Dengan jasanya yang besar, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sistem bintang kuno. Badai emas bergemuruh. Itu akan menyebar dan meruntuhkan seluruh Cloud Sea. Semua benua terapung bergetar. Gemetar ini adalah tanda runtuhnya sistem bintang. Kabut bintang telah tersebar dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan tangisan sedih. Mereka telah memperoleh informasi intelijen dan sadar bahwa kekuatan yang tak dapat dilawan akan segera meletus. Tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka tetap akan hancur. Banyak planet budidaya bergetar. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di lautan awan akan mati dalam sekejap. Wajah semua kultivator menjadi pucat. Itu seperti kiamat, dan pikiran mereka benar-benar kosong. Retakan sepanjang puluhan juta kaki muncul di seluruh lautan awan. Bahkan formasi penyegel alam bergetar, dan roh formasi akan segera muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di sekte dewa, pria berbaju merah muncul di belakang Wang Lin. Dia melangkah maju dan tangannya mendarat di badai dahsyat itu. Tak lama setelah itu, di hadapannya, lelaki tua dari sekte mayat di aliansi juga muncul. Ekspresinya serius saat tangannya membentuk segel dan dia menekannya. Wajah Zode dan Master Cloud Edge pucat. Mereka mengabaikan pertempuran mereka dan bergegas mendekat. Tangan mereka bergerak gila-gilaan untuk menghentikan ledakan kekuatan ini. Ling Dong dan Zhou Jin juga tiba di bawah komando Wang Lin. 6 kultivator langkah ketiga akan berusaha menghentikan badai yang mengerikan ini. Tidak ada gunanya, tidak ada yang bisa menghentikanku, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikannya. Kamu ingin membunuhku, bahkan orang tua itu, penguasa alam tertutup, tidak bisa, dan kalian juga tidak bisa. Daois Water tertawa liar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Lin, kamu ingin membunuhku, tetapi kamu telah menyeret seluruh Cloud Sea. Bahkan jika kamu hidup, aku ingin melihat apakah tidak ada cacat yang muncul di hati Dao kamu. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa tetap berada di alam batin. Kamu adalah pendosa abadi di alam batin. Para penggarap penyakit hawar surga dari sekte iblis muncul. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan mengerahkan kekuatan penuh mereka. Di dalam sekte dewa, bahkan para tetua yang berada di pihak air Daois bergegas untuk mati-matian menghentikan ledakan badai emas. Ada juga Ta'aluo yang mengambang di sana. Ekspresinya berubah drastis saat dia menekan tangannya untuk menahan badai ini. Saat ini, dunia terdistorsi dan orang-orang dari sekte hantu tiba. Kekosongan besar yang terhormat dari sekte hantu memiliki ekspresi suram dan segera bergabung dengan semua orang untuk melawan badai. Saat kekosongan besar yang terhormat datang, energi iblis yang mengerikan menyebar dan wajah raksasa muncul di langit. Wajah ini adalah wajah iblis kuno. 9 bintang iblis kuno muncul di mata kirinya dan terbang keluar. 9 bintang ini menyebar ke 9 arah dan berusaha menutup badai ini. Namun badai emas itu sangat sulit dikendalikan. Bahkan dengan begitu banyak orang yang bertindak sekaligus, mereka hanya bisa menyaksikan badai ini semakin membesar.
Orang tua dari sekte mayat yang berada di sisi berlawanan dari Guru Hong San berkata dengan nada muram, "Tuan Hong San, serahkan lautan awan." Tuan Hong San tidak berbicara. Dia mengatupkan giginya dan memutar energi esensinya seperti orang gila, berjuang untuk mengendalikan badai emas yang menggelembung. Semua orang terus-menerus didorong mundur saat badai semakin parah. Itu sudah mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Jika mereka tidak pergi sekarang, tidak akan ada kesempatan untuk pergi. Wang Lin diam-diam menyaksikan semua ini. Dia awalnya datang untuk mencari air Daois untuk membalas dendam pribadi, tetapi seperti yang dikatakan air Daois, hal ini sekarang mempengaruhi seluruh lautan awan. Harga ini membuat Wang Lin merenung dalam diam. Seharusnya tidak seperti ini, melihat badai emas yang meluas dengan cepat, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya. Lupakan saja. Singkirkan orang sebanyak yang Anda bisa. Lautan awan telah selesai. Setelah formasi penyegel alam terbuka, perang akan dimulai. Tapi sebelum itu, aku akan membunuh air Daois ini. Guru Hong San mengungkapkan seringai menyedihkan karena mengetahui dia tidak bisa lagi menolaknya. Dia menyerang Daois Water. Semua orang mundur dengan getir. Mereka tahu segalanya sudah berakhir di lautan awan. Sejumlah besar pembudidaya Cloud Sea dan makhluk tak berujung telah habis. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi 4 sistem bintang besar di alam batin, hanya 3. Tangan kanan Wang Lin perlahan menunjuk ke titik di antara alisnya saat semua orang mundur, dan badai emas mulai meluas dengan cepat sekarang setelah kekuatan perlawanan telah hilang. Binatang Nether. Bintang dewa kuno kedua Wang Lin bersinar dengan cepat dan langit tiba-tiba menjadi gel. Nether Beast raksasa tiba-tiba muncul. Nether Beast tampak linglung saat menatap badai emas. Seolah-olah ia bertanya-tanya benda apa ini, kemunculan Nether Beast segera menarik perhatian para penggarap di sekitarnya. Bahkan Guru Hong San pun terkejut melihatnya. Tidak semua orang punya waktu untuk memperhatikan setiap gerakan Wang Lin. Tak seorang pun di sini yang tahu dia telah mendapatkan Nether Beast. Nether Beast, makanlah. Wang Lin melambaikan tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan saat semua orang mundur dari badai emas. Nether Beast masih dalam keadaan linglung dan berkedip seolah perlahan pulih. Ia perlahan membuka mulut besarnya, dan saat ini, mulut jiwa besar muncul. Mulut jiwa cukup besar untuk melahap domain bintang. Di bawah komando Wang Lin, mulutnya terhirup. The Nether Beast tidak berguna di sini. Ia bisa melahap langit dan bumi, tapi tidak bisa melahap badai emas ini. Badai emas ini, air Daois tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya tiba-tiba berhenti dan ketakutan muncul di matanya. Dunia bergetar. Badai emas yang meluas itu terlalu kecil dibandingkan dengan mulut Nether Beast. Semua orang tercengang saat mereka menatap Nether Beast yang melahap badai emas. Setelah ditelan, ia benar-benar mengunyah beberapa kali seolah-olah sedang menikmati sisa rasanya. Lalu ia menatap Wang Lin dengan linglung, lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan semua orang, termasuk Daois Water, ingin melihat seperti apa reaksi Nether Beast akan melakukannya setelah melahap badai emas yang mengandung kekuatan tak terbayangkan. Bahkan Wang Lin menatap Nether Beast. Namun, setelah waktu yang sangat lama, Nether Beast masih menatap Wang Lin dengan linglung. Pada titik tertentu, kebingungan mulai muncul di matanya. Ia tidak mengerti mengapa semua orang yang membuatnya takut memandangnya seperti ini. Tubuhnya gemetar dan ketakutan, ia ketakutan,
matanya dipenuhi ketakutan. Raungan teredam keluar dari tubuhnya, kedengarannya seperti guntur yang mengguncang dunia. Bab 1514, Belalang Sembah mencoba menghentikan kereta. Raungan dari Nether Beast menjadi semakin kuat dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Itu sangat menakutkan. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah dipandangi oleh begitu banyak orang yang ditakutinya. Tatapan ini membuatnya gemetar ketakutan. Dengan pikirannya yang tumpul, Nether Beast merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah orang-orang ini ingin menembusnya dengan tatapan mereka. Setelah ketakutan, aumannya seperti guntur dan menyebar jauh. Bagi orang lain, rasanya seperti auman kemarahan, namun kenyataannya ia ketakutan, sangat ketakutan. Jika dulu, ia akan melarikan diri secepat mungkin, namun sekarang ia telah menjadi makhluk esensi kehidupan Wang Lin. Rasanya keintiman terhadap Wang Lin. Seperti bagaimana seorang anak akan bergegas ke pelukan orang tuanya ketika ketakutan, Nether Beast raksasa menyerbu ke arah Wang Lin. Namun, tindakan ini sangat menakutkan bagi siapapun kecuali Wang Lin. Bahkan jika mereka mengetahui kepribadian binatang itu, setelah melihatnya melahap badai emas, mau tak mau mereka merasa takut. Bahkan para penggarap langkah ketiga mundur ketakutan. Namun, rasa iri dan keserakahan muncul di mata sebagian orang. Jika lelaki tua ini mendapatkan salah satu dari monster ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Pria tua berkulit hitam dari Sungai Panggil, Zode, menatap Nether Beast dan menjilat bibirnya. Binatang Nether ini melahap badai emas, ini sepertinya berbeda dari rumor yang beredar. Jika binatang ini menjadi milikku, maka ada sedikit tanda keserakahan di mata Master Cloud Edge. Dengan binatang buas ini di sisinya, bahkan jika seseorang bukan seorang kultivator langkah ketiga, itu sudah cukup bagi mereka untuk menjadi terkenal. Para pembudidaya lainnya dari Sekte Hantu dan Iblis semuanya memandang ke arah binatang Nether. Meskipun mereka merasa ngeri dengan binatang itu juga sangat menarik bagi mereka. Binatang esensi kehidupan. Wang Lin ini sebenarnya mampu mengambil binatang ini, pilihan penguasa alam tertutup tidaklah salah. Tuan Hong San memandang lelaki tua dari Sekte Mayat itu. Saat semua orang mundur, hanya Wang Lin yang melangkah maju, dan tangan kanannya dengan lembut menekan Nether Beast. Ketakutan di mata Nether Beast berangsur-angsur menghilang. Terasa sangat hangat di sisi Wang Lin, dan bahkan lebih hangat lagi jika rasa takutnya hilang. Secara khusus, kepastian yang datang dari pikiran Wang Lin sangat menghilangkan ketakutannya. Seperti anak kucing kecil, ia menggunakan kepala raksasanya untuk menggesek Wang Lin dengan lembut. Namun, tindakan ini pun menakutkan bagi para pembudidaya lainnya. Nether Beast terlalu besar, dan meskipun tindakannya lembut, itu seperti gunung yang membombardirmu. Ketika mendarat di Wang Lin, suara gemuruh bergema. Kekuatan dampak ini sangat mengerikan. Gemuruh yang dihasilkan tidak lebih lemah dari pukulan penuh dari kultivator langkah ketiga. Harus diketahui bahwa di Alhaven, bahkan Wang Lin didorong kembali oleh kekuatan penuh Nether Beast. Ini menunjukkan betapa kuatnya Nether Beast. Orang tua Zode dari Sungai Panggil tersentak. Semua pikirannya tentang memiliki binatang buas seperti ini segera menghilang tanpa jejak. Meskipun tubuh lelaki tua ini tidak lemah, ia tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Jika binatang buas itu sering ditiru seperti ini, maka bukankah aku harus sering mengganti tubuhku?
ini bukan membesarkan binatang buas, tapi membesarkan leluhur. Mata Master Cloud Edge melotot dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengaitkan kepalanya dengan senyum masam dan berpikir, orang tua ini tidak mampu memelihara binatang ini. Jika suatu hari menjadi bahagia dan menyerangku saat pertempuran, aku, mata Master Cloud Edge dipenuhi ketakutan saat dia memikirkan tentang apa yang akan terjadi. Bukan hanya mereka berdua, tapi semua orang. G yang merasa rakus terhadap Nether Beast pun ketakutan. Kejutan ini tidak kalah dengan saat mereka melihat binatang itu melahap badai emas. Dampak dari Nether Beast terlalu menakutkan. Jika aku memiliki binatang ini, aku tidak akan hidup lama. Hanya seseorang dengan tubuh kuat Wang Lin yang berani memelihara binatang ini dan berani membiarkannya bertingkah seperti anak manja, ini terlalu menakutkan. Kenyataan yang kejam segera menghancurkan semua rasa keserakahan dan menyebabkan para penggarap di sekitarnya menjadi sadar. Dengan kepastian Wang Lin, Nether Beast tidak lagi takut. Di luar dugaan Wang Lin, sekarang ia tidak lagi merasa takut, kebiasaan anehnya akan muncul, ia dengan lembut menggoyangkan ekornya, ekspresinya berubah menjadi ganas, dan ia mulai mengaum lagi. Namun, kali ini ia mengaum pada para penggarap yang membuatnya takut. Raungannya dikombinasikan dengan ekspresi garangnya membuatnya terasa seperti akan keluar tanpa ragu-ragu begitu Wang Lin memberi perintah. Yang lebih dibesar-besarkan adalah banyak rambut muncul di kulit halusnya. Rambut ini seharusnya lembut, tapi saat ini berdiri tegak, memberikan penampilan yang kuat. Matanya melebar dan aumannya menjadi lebih kuat saat ia menatap para penggarap lainnya seperti sedang marah. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan bahkan Wang Lin pun terkejut sesaat. Ia juga melakukan tindakan menyerbu ke depan, tetapi seolah-olah ada tali tak kasat mata yang menahannya, sehingga ia tidak dapat melewati Wang Lin dan hanya bisa mengaum lebih keras. Kemunculan Nether Beast yang sedang marah sangat menakutkan. Pada saat ini, air Daois dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua rencananya akan gagal karena Nether Beast yang aneh ini. Sementara perhatian semua orang tertuju pada Nether Beast yang berubah dari penakut menjadi galak, air Daois tiba-tiba mundur. Mata Wang Lin berbinar. Orang lain mungkin melupakan air Daois, tapi dia tidak akan melupakannya. Wang Lin mengambil langkah maju, dan dunia bergemuruh saat dia menyerang air Daois. Mata Daois Water dipenuhi dengan keputusasaan. Saat dia mundur, tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah. Darah ini berwarna ungu kehitaman, dan energi dingin segera menyebar. Namun, saat energi dingin ini menyebar, panas yang hebat juga melonjak. Itu terus bergantian antara dingin dan panas hingga membentuk pusaran ungu tua yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mendekat. Saat pusaran ungu mendekatinya, tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melemparkan pukulan kedua yang telah dia tarik sebelumnya. Pukulan ini menghancurkan bumi, dan tinju hantu raksasa itu bertabrakan dengan pusaran ungu. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat menyebar ke seluruh lautan awan. Ketika pusaran ungu menyentuh kepalan tangan hantu, suara retakan datang dari kepalan tangan tersebut dan es mulai menyebar ke seluruh kepalan tangan tersebut. Dalam sekejap, tinju hantu Wang Lin tertutup es. Tampak seperti patung es. Saat patung es terbentuk, panas yang menyengat keluar dari es. Panasnya sangat kuat, jadi sebelum es mencair, es itu hancur berkeping-keping. Meledak untukku. Mata Daois Waster memerah saat dia mundur,
dan dia mengeluarkan raungan gila. Gemuruh yang menggelegar terdengar sekali lagi dan esnya runtuh. Namun, tinju Wang Lin tidak roboh dan tidak terhalang sama sekali. Ia bergegas menuju air Daois dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, tinju Wang Lin menabrak air Daois. Pembuluh darah di wajah Daois Water membengkak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang hampir seperti desisan. Dia mengangkat tangannya untuk menahan pukulan ini. Namun, begitu lengannya menempel pada tinju raksasa itu, suara letupan bergema dan lengannya roboh. Saat daging dan darahnya meledak, bahkan tulangnya hancur sedikit demi sedikit. Dia batuk darah dan merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tinju hantu itu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, lengannya roboh. Adegan ini seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Setelah lengannya roboh, tinju hantu Wang Lin menghantam tubuh Daois Water. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana dan jeritan menyedihkan bergema. Tubuh Daois Water runtuh seperti yang dikatakan Wang Lin. Jiwa asalnya lolos sebelum tubuhnya runtuh. Dia lari seperti orang gila dengan ketakutan yang sangat besar di matanya. Wang Lin melayang di udara dan menyaksikan dengan tatapan acuh tak acuh. Dia telah menunggu sangat lama untuk ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertarungan ini telah menarik terlalu banyak perhatian. Semua penggarap di sekitarnya memperhatikan mereka, dan di mata mereka, Wang Lin seperti dewa pertempuran. Rambut putih yang berkibar tertiup angin bersama dengan sosok putih menari adalah sesuatu yang sulit dilupakan semua orang sepanjang hidup mereka. Daois Water, kamu memaksaku ke ambang kematian ketika aku tidak memiliki kemampuan untuk melawan sebelumnya. Apa menurutmu suatu hari nanti kamu akan menjadi seperti anjing tunawisma sebelum aku? Ini karma. Sekarang aku akan mencabut nyawamu. Masa lalu muncul kembali di depan mata Wang Lin dan dia melangkah maju dengan penuh niat membunuh. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah tetua dari Sekte Dewa, saya adalah kultivator langkah ketiga dari Lautan Awan, saya adalah budak dari penguasa alam tertutup. Kamu tidak bisa membunuhku. Saya akan mencapai prestasi di alam batin. Saya mengetahui informasi tentang alam luar. Jika kamu melepaskanku, aku bersedia menjadi budak. Meskipun Daois Water adalah kultivator langkah ketiga, hatinya jauh lebih buruk. Pada saat hidup dan mati, dia menyerahkan seluruh wajahnya dan meraung keras, "Aku bersedia menjadi budakmu, jangan bunuh aku." Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.